Karena kita tahunya misalnya nikah, yang penting nikah, taruh itu yang penting nikah. Padahal taruh itu sekedar perkenalan. Kalau dia cocok baru lanjut. Kalau nggak cocok berhenti, dan berhentinya itu adalah tanda kita memang sukses. Taruhnya itu jauh lebih bagus daripada kita melanjutkan tapi kita dalam keadaan terpaksa, atau kita memaksakan menikah dengan orang yang salah atau orang yang nggak cocok, kan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi di Muais TV. Halo guys. Nah, hari ini kita mau bahas Q&A lagi. Nah, sesi Q&A ini kami ambil satu pertanyaan dari yang sudah ngefollow DM. dan juga nge-DM dari Mbak Ella. Oke, apa pertanyaannya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aisyah. Salam kenal dari Medan. Oh, dari Medan. Iya, apa pertanyaannya? Kak mau nanya, kalau kita berkali-kali gagal ta'aruf dengan tujuan orang yang selalu sama, apakah itu termasuk kita sebagai perempuan yang dipermainkan, Kak? Gagal ta'aruf berkali-kali dengan orang yang sama, iya kan? Dengan tujuan orang yang selalu sama. Iya. Oke. Kalau gini dulu, pertama teman-teman, definisi gagal ta'aruf itu ya, sukses ta'aruf. Jadi jangan sampai salah kaprah. Ta'aruf itu kan hanya sekedar untuk kenalan. Tidak ada pernah definisi itu ta'aruf itu berarti wajib menikah. Yang penting kita sudah menemukan jawaban dari ta'aruf itu, malah sebenarnya sukses ta'arufnya asal ada ilmunya. Artinya seandainya tidak lanjut ke pernikahan, nah, bukan berarti kita gagal ta'arufnya. Bisa ya sukses karena memang kita nggak cocok. Nah, problemnya adalah orang-orang yang menafsirkan gagal ta'aruf itu berarti nggak lanjut sampai nikah. Ya misalnya dia memang nggak cocok sama kamu, kalau kamu terus mau lanjut sampai nikah paksakan. Oke, kamu nggak mengklaim itu sukses. Tapi nanti jadi bercerai gara-gara dia orang yang toksik atau nggak cocok, nggak direstuin. Kan gawat gitu ya. Tapi di sini dia bilang sebagai perempuan yang dipermainkan. Nah, berarti ini ada dua hal. Yang pertama, apakah ini kan perspektif beliau ya. Iya. Nah, karena gini, bisa saja itu kita dipermainkan sebagai si perempuan. Tapi yang kedua mungkin ini agak sedikit kasar, ya mohon maaf ya. Nggak sadar. Oh, si Si perempuannya. perempuan nggak sadar, dia tuh nggak diterima, nggak cocok. Kenapa? Tapi terus dipaksain. Beda ya. Kalau dipermainkan itu berarti ya si laki-laki datang, kemudian dia nggak jelas, gantung terus, dia janji sama orang tua, janji baru tiba-tiba hilang gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu udah taruh, baru dia tiba-tiba hilang, toksik. Misalnya dia toksik, baru dia nanti nggak jelas, nggak siap. Terus kemudian nanti dia balik sama mantan lagi. Baru itu bukan dia, nggak kamu itu. Mohon maaf ya, kalau kalau di buku Ahmad itu bilang kadang-kadang bisa jadi kita nggak sadar kita terlalu gampangan. Ya mungkin, tapi ini perlu untuk disampaikan supaya teman-teman sini, kalau kita terus nyalahkan orang, kapan kita mau berkembang? Benar. Bisa jadi memang kita yang salah gitu loh. Kenapa? Karena terlalu berharap. Karena sudah tahu dia nggak bagus, tetap kita berharap sama dia. Kita tetap ngemis, tetap harus nikah sama dia, kan repot. Padahal dia sudah jelas nggak bertanggung jawab tadi. Jadi kalau solusinya kayak gitu, ya kita nggak usah gimana, Abang. Ya, pertama kita harus tahu ilmunya dulu ya. Karena gini, kamu harus tahu bedakan dia itu serius atau tidak. Nah, laki-laki ini siapa atau tidak. Terus kapan kita harus berhenti mengejar. Kak, tahu dulu. Karena kalau nggak tahu itu ya habis, repot nanti, bingung. Karena kita tahunya misalnya nikah, yang penting nikah, taruh itu yang penting nikah. Padahal taruh itu sekedar perkenalan. Kalau dia cocok baru lanjut. Kalau nggak cocok berhenti, dan berhentinya itu adalah tanda kita memang sukses. Taruhnya itu jauh lebih bagus daripada kita melanjutkan tapi kita dalam keadaan terpaksa, atau kita memaksakan menikah dengan orang yang salah atau orang yang nggak cocok, kan repot. Berarti di sini dia sudah tahu berkali-kali gagal ta'aruf. Berarti udah
selesai ya Sudah abang ya, kan. tadi yang abang sampaikan ya. Nah, Berarti cuman tadi ini karena dia kan nggak jelasin gagal ta'aruf ini seperti apa. Jadi kita oh, hanya asumsikan sih. hmm, Bisa saja maksud gagal ta'aruf ini ternyata dijanji-janjikan nikah nggak jadi. hmm, Tapi bisa jadi maksud gagal ta'aruf itu udah sama soalnya kan berkali-kali dengan orang yang sama. hmm, Bisa jadi dia sudah kenalan, tiba-tiba nanti hilang. hmm, hmm, Ditanya kepastian hilang. hmm, Baru nanti tiba-tiba dia setelah sama orang lain udah gagal, kita balikan lagi sama kita nih. Nah, hmm, setelah itu dia hilang lagi. hmm, hmm. Berarti bukan gagal, kita yang nggak sadar ini pilihan Oh, yang salah. Gitu loh. Paham ya? hmm. Ah, Jadi si mbaknya mungkin apa ya, coba untuk move on gitu dan cari aktivitas yang bisa bisa menambah kesibukan. Jadi nggak overthinking ya abang. iya. Tapi yang abang lihat ini salah satu ada orang-orang yang ternyata gini, beberapa perempuan itu dia nggak bisa berpikir objektif banget, apalagi saat dia terjebak sama perasaannya, ya kan? Saya nggak tahu ini karena kalau orang-orang kayak gini biasanya orang-orang yang nggak enakan, Oh, orang-orang yang mudah baper, heeh. orang-orang ya seperti itulah kurang lebihnya kan. Meskipun dia bisa jadi sudah sarjana loh, ini bisa jadi dia sudah S2, bahkan bisa jadi dia sudah kerja di instansi mana, tapi yang namanya perempuan itu kelemahannya pasti nanti di telinga, di perasaannya. Dia namanya dominan. Bisa jadi memang yang laki-lakinya ganteng ya, Wow. dia bisa jadi memang mungkin tipikal kamu, tapi apakah kamu sudah tahu bahwa kamu adalah tipikal dia? Kan nggak tahu kita. Mm-mm. Nah, jadi seperti itu nih bagi Kak Ella tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu harus pakai mentor lah. Kalau misalnya kamu orang gak enakan, atau nanti dikonsultasikan lah lebih jelasnya mungkin ke Kak Isya atau saya boleh, itu kan. Nah, atau nanti kamu silahkan diskusi sama orang tua, Mm-mm. tanya gimana yang bagusnya. Jangan bertindak sendirian, perempuan itu jangan sendirian. Mm. Kalau kamu misalnya orang tua nggak terlalu dekat atau orang tua terlalu sibuk, ya kamu harus tahu cari informasinya itu lewat mungkin kamu punya bestie yang apa mungkin dia bijak ya, Yeah. atau kamu konsultasikan kepada yang ahlinya. Jangan ditafsirkan sendiri. Ini kan dia nafsiran sendiri jadinya. Dia gagal atau nggak tahu. Nah, seperti itu. Bisa jadi itu pertanda kamu harus berhenti untuk melanjutkan kepada dia, blokir. Bisa jadi seperti itu. Baru kamu move on dan nanti insya Allah akan dipertemukan dengan yang lebih bagus. Mm. Hmm. Oke. Udah, Jadi seperti itu. seperti itu ya untuk teman-teman yang mungkin sering gagal ta'aruf. Ini kan konteksnya gagal ta'aruf dengan tujuan orang yang selalu sama. Mm-mm. Nah, nanti berbeda lagi dengan orang misalnya selalu gagal ta'aruf dengan orang yang berbeda. Nah, nanti Mm. ada lagi itu sebenarnya permasalahan yang berbeda sih. Dan pernah kami jumpai juga. Kita harus jelaskan nanti gagal ta'aruf kok bisa berkali-kali itu berarti ada yang masalah. Bisa jadi ada masalah di kita. Mm. Nah, kita nggak tahu kita orientasinya apa. Mm. Kita nggak tahu. Kita pokoknya yang penting nikah lah, yang penting nikah. Mm. Akhirnya setiap laki-laki yang datang kita jawabin, Mm. kita respon, yang selalu janjiin di DM langsung kita iya. Kan berarti kita yang nggak punya filter. Mm. Nah, ya makanya mungkin bahasa kasarnya gampangan. Mm. Ya kita harus punya perisai zaman sekarang loh ya. Mm. Karena kita teman-teman, saya siapapun itu nggak bisa kita filter siapa yang DM kita. Kita nggak bisa filter siapa yang nanti datang chat kita di WA atau misalnya dia komen di postingan kita, baru puji-puji kamu di Facebook. Nggak bisa kamu filter. Tapi yang kamu bisa apa ya? Kamu bisa pasang adalah ya tadi benteng dalam diri tuh. Kita tahu ini berarti nggak serius langsung dicampakkan. Mm. Dia hanya sekedar penasaran doang itu mah. Udah. Supaya tidak sampai tahap nyaman gitu ya abang ya. Jadi dari awal itu kalau udah nggak srek atau nggak bukan tipe kita Nggak langsung cocok. cut Kan. gitu. Nggak usah dipaksain. Sama kayak ya dibilang cuek ya nggak apa-apa, dibilang judes juga nggak apa-apa Malah ya. bagus. Itu ciri-ciri wanita soleh itu judes pada hal-hal yang tidak perlu. Ya. Iya. Judes pada hal-hal yang tidak perlu. Perlu. Sama yang merespon laki-laki yang nggak bertanggung jawab, yang nggak ada apa ya kesiapannya, itu juga adalah ciri-ciri wanita yang soleha. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang ada pertanyaan silahkan nanti di DM kami atau nanti terus di kolom komentar. Jangan lupa di follow
di subscribe Muais TV untuk menambah ilmu kita yang lainnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi overthinking yang atau lagi ada di problem yang sama. Insya Allah bisa membuka pikirannya sehingga tidak jadi apa ya, tidak termakan oleh kata-kata perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.